Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anji Rizal dari kelas 1A Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan landasan pendidikan religius. Sebelumnya, topik yang saya akan bahas dari landasan religius yakni agama, pengertian agama dan ciri agama. Yang kedua, pengertian landasan pendidikan. Yang ketiga, pengaruh agama bagi manusia. Yang keempat, pengaruh agama bagi pendidikan. Yang kelima, urgensi agama bagi pendidikan. Dan yang keenam, implementasi agama dalam pendidikan. Pengertian agama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan dan kepribadian kepada Tuhan serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan lingkungannya. Secara umum, agama diartikan sebagai kepercayaan kepada Tuhan sebagai pencipta dan pengawas alam semesta. Agama juga dipercaya sebagai suatu sistem kepercayaan dan kepribadian yang didasarkan kepada keyakinan tertentu. Seperti perkara atau hal-hal di dunia pada umumnya yang memiliki ciri-ciri, agama juga memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama adalah substansi yang disembah, penyembahan terhadap sesuatu yang dianggap berkuasa. Dalam agama Islam, poin pertama itu diartikan kita sebagai menyembah Tuhan. Dan yang kedua, kitab suci. Bila agama tidak memiliki kitab suci, maka bagaimana dapat dipelajari dan disebarkan kepada umatnya? Nah, agama Islam memiliki kitab suci tersendiri, yakni Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang secara berangsur-angsur dan melalui malaikat Jibril. Ciri-ciri agama yang selanjutnya, yang ketiga, pembawa ajaran. Agama juga, setiap agama pasti memiliki pembawa ajaran karena agama tidak tumbuh secara pribadi dalam diri seseorang. Pembawa ajaran dalam agama Islam yakni Nabi Muhammad SAW, yang dimana beliau diutus oleh Allah dengan tujuan untuk membenarkan akhlak-akhlak manusia pada zaman jahiliyah. Yang selanjutnya, pokok ajaran agama. Bagi setiap pemeluk agama wajib mempercayai pokok ajaran agama tersebut. Pokok ajaran agama Islam yakni ketauhidan memiliki 6 bagian. Yang pertama, mempercayai adanya Allah, mempercayai 10 malaikat, mempercayai 25 nabi dan rasul, mempercayai 4 kitab yang diturunkan oleh Allah, mempercayai hari akhir atau hari kiamat. Yang selanjutnya mempercayai qada dan qadar. Selanjutnya, pengertian landasan pendidikan religius. Landasan religius merupakan landasan paling mendasari dari landasan-landasan pendidikan, sebab landasan agama adalah landasan yang diciptakan oleh Tuhan. Selanjutnya, ada komponen utama landasan religius dalam pendidikan Islam meliputi ketauhidan. Ketauhidan atau konsep keesaan Allah menjadikan landasan utama dalam pendidikan agama Islam. Tauhid sendiri mempelajari keesaan Allah, mempelajari sifat-sifat Allah, mempelajari segala sesuatu tentang Allah yang bagi manusia awam seperti saya itu sangat susah untuk dicerna oleh akal pikiran yang dangkal. Yang selanjutnya, akhlak mulia. Pendidikan Islam mengutamakan pembentukan karakter yang baik dan beretika. Terbukti itu dalam sebuah riwayat mengatakan 1 bab adab lebih baik daripada 10 bab ilmu. Itulah kemuliaan adab dan etika. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW diturunkan ke muka bumi ini bukan untuk mencerdaskan atau memberikan ilmu kepada umat-umatnya. Tujuan utama Nabi Muhammad diturunkan ke muka bumi ini yakni untuk memperbaiki akhlak-akhlak umat-umat zahiliyah pada zaman tersebut. Yang selanjutnya ada Al-Quran dan hadis. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam dan hadis merupakan backupan dari Al-Quran tersebut atau penjelasan dari Al-Quran tersebut ada di hadis.
Al-Quran dan hadis ini merupakan pedoman bagi umat muslim, penuntun jalan, pembuka ketika umat-umatnya sedang gelap, atau pemberi jalan ketika umat-umatnya sedang tersesat. Selanjutnya, pembelajaran sepanjang hayat. Landasan religius Islam dalam pendidikan juga mencakup ide bahwa pendidikan dalam Islam adalah proses umur hidup. Itu terbukti. Ada sebuah pepatah Islam mengatakan thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, yang artinya carilah ibu dari buayan ibu atau dari kecil sampai kamu memasuki liang lahat atau lubang kuburan atau mati lah. Selanjutnya, salat dan ibadah. Pendidikan Islam juga mengajarkan pentingnya ibadah, terutama ibadah sholat. Karena sholatlah yang akan ditanya pertama nanti ketika kamu di yaumul hisab. Karena sholat juga merupakan tiangnya agama. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Yang selanjutnya ada akidah. Pendidikan Islam menekankan pengajaran dan pemahaman yang kuat terhadap keyakinan besar dalam Islam. Akidah sendiri merupakan ilmu untuk meyakinkan umat Islam terhadap agama Islam melalui dalil-dalil nakli maupun akli. Selanjutnya ada pengaruh agama bagi manusia. Pengaruh agama bagi manusia ini memiliki poin-poin di dalamnya. Yang pertama, latar belakang fitrah manusia. Latar belakang fitrah manusia adalah potensi laten atau kekuatan yang terpendam yang ada di dalam diri manusia, yang dibawa dari lahir. Potensi ini ada dan tercipta bersama dengan proses penciptaan manusia. Potensi fitrah manusia itu cukup banyak, namun yang terpenting diantaranya yaitu fitrah agama. Yang kedua, ada kelemahan dan kekurangan manusia. Nah, di samping manusia memiliki kesempurnaan, manusia juga memiliki kekurangan yang sangat terlihat jelas diciptakan oleh Allah. Kekurangan ini bermacam-macam dari setiap manusia. Dan yang ketiga, ada tantangan bagi manusia. Manusia dalam kehidupan senantiasa menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun dari luar. Tantangan dari dalam berupa dorongan hawa nafsu dan bisikan setan, sedangkan tantangan dari luar dapat berupa rekayasa dan upaya-upaya yang secara sengaja berupaya ingin memalingkan manusia dari Tuhannya. Yang keempat, ada sumber nilai-nilai dalam menjaga kesusilaan. Di dalam ajaran agama terdapat nilai-nilai bagi kehidupan manusia. Nilai-nilai inilah yang dijadikan sebagai acuan sekaligus sebagai petunjuk bagi manusia. Sebagai petunjuk, agama menjadi kerangka acuan dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku. Yang selanjutnya ada pengaruh agama bagi pendidikan. Agama memiliki pengaruh yang signifikan bagi pendidikan dalam kehidupan manusia. Beberapa pengaruh utama agama bagi pendidikan antara lain adalah yaitu pembentukan nilai dan moral. Agama sering menjadi sumber nilai moral yang mendasari pendidikan. Nilai moral ini diajarkan di agama untuk diimplementasikan di dunia nyata seperti pendidikan. Selanjutnya adalah pembentukan karakter. Pendidikan agama sering menekankan pembentukan karakter yang baik. Nah, di agama juga diajarkan bagaimana cara menjadi karakter yang baik, rajin, amanah, dan lain-lain, lalu diimplementasikan di pendidikan dalam seperti rajin belajar, lalu menjaga kebersihan di kelas maupun di luar. Selanjutnya ada landasan etika. Agama memberikan landasan etika yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perilaku. Nah, di agama juga diajarkan landasan etika yang kuat, lalu diimplementasikan di pendidikan sekolah dasar atau di pendidikan lainnya. Selanjutnya ada sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Kitab suci dan ajaran agama sering dianggap sebagai sumber pengetahuan dan kebijakan.
Banyak sekali sumber pengetahuan tentang sains yang dibuktikan di dunia nyata ternyata ada. Sumber-sumber itu berasal dari Al-Quran, lalu dibuktikan oleh para ahli di dunia nyata ternyata memang betul adanya. Selanjutnya, metode pengajaran agama dapat mempengaruhi metode pembelajaran dan kurikulum. Nah, agama juga dapat mempengaruhi metode pembelajaran dalam kurikulum, misalnya untuk Muslim ketika bertepatan dengan hari Jumat, itu mereka pulang atau diberikan waktu untuk bersolat Jumat, melaksanakan sholat Jumat dari pukul setengah 11 sampai jam 12, yang seharusnya pada hari-hari biasa itu diberi waktu untuk sholat zuhur dari setengah 12. Selanjutnya, pembentukan identitas. Selanjutnya ada urgensi agama bagi pendidikan. Al-Quran berisi segala hal mengenai petunjuk yang mengantarkan kehidupan manusia menuju kebahagiaan dunia dan yang artinya, dan tiadalah bintang-bintang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umatku seperti kamu, tiadalah kami alpakan sesuatu dalam Alkitab. Kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Yang selanjutnya ada nilai Islam yang berkaitan dengan pendidikan, seperti Perang Badar, Zaid bin Sabit radhiyallahu selanjutnya adalah ada Yusuf bin Kabdah At-Tasawufi. Selanjutnya ada nilai-nilai Islam dalam pendidikan ke depan. Nilai-nilai Islam ini seperti kaidah tentang Islamisasi ilmu pengetahuan. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, kaidah tentang Islamisasi ilmu pengetahuan ini seperti ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran lalu dibuktikan di dunia nyata. Seperti di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada sungai mengalir di bawah laut, lalu dibuktikan oleh peneliti, para ilmuwan, dan memang betul adanya. Selanjutnya adalah interaksi dengan berbagai budaya. Seringkali, terutama di Indonesia, Islam berinteraksi dengan budaya-budaya, seperti para wali menyalurkan dakwah melalui wayang kulit. Dan selanjutnya ada buku dan lembaga-lembaga pendidikan. Lalu ada urgensi agama bagi pendidikan. Membentuk karakter dan moral, meningkatkan keberagaman, meningkatkan kualitas pendidik, meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan pemahaman tentang keagamaan. Selanjutnya, agama dapat memiliki pengaruh positif signifikan bagi kehidupan manusia. Beberapa di antaranya panduan moral. Nah, di agama diajarkan moral, etika, tata krama, akhlakul karimah yang baik untuk diimplementasikan di dunia nyata. Lalu ada makna dan tujuan hidup. Di dalam Islam, kita hidup hanya untuk menyembah Allah Ta'ala, mencari ridho Allah Ta'ala, bukan untuk masuk surga, apalagi untuk mengejar dunia. Yang selanjutnya ada dukungan sosial. Dukungan sosial ini berusaha kita untuk mencari dunia dan ujung-ujungnya ke akhirat juga. Seperti kita mengejar dunia, mencari-cari uang misalkan untuk berangkat haji, untuk bersedekah. Selanjutnya ada ketenangan pikiran. Ketenangan pikiran ini ketenangan yang sangat dianjurkan kepada manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar dan tidak tergesa-gesa, tidak balas dendam, pokoknya tidak lah. Selanjutnya ada solidaritas. Islam juga mengajarkan solidaritas untuk saling menolong, saling menjenguk ketika ada yang sakit, takziah ketika ada yang meninggal. Selanjutnya ada implementasi agama dalam pendidikan.
Implementasi yaitu melaksanakan penerapan untuk pembelajaran agar meningkatkan kualitas pendidikan agama dan mampu menghayati, memahami, meyakini dalam menerapkan nilai-nilai religius. Dengan cara penerapan mencari ilmu, penerapan akhlak yang baik. Ilmu hanya dapat diraih dengan cara melakukan pendidikan, baik formal ataupun non formal. Seperti yang sudah dijelaskan pada sebuah hadis, yakni thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Sungguhnya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap umat muslim dan muslimat. Penerapan dalam mencari ilmu ini sudah dijelaskan dalam surat Al-Humazah ayat 11, yang artinya niscaya Allah akan mengangkat derajat seseorang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Yang kedua ada penerapan dalam akhlak yang baik. Ada sebuah hadis riwayat Tirmizi mengatakan bahwasannya bertakwalah kepada Allah dimanapun dan kapanpun kalian berada. Jauhilah keburukan dan kebaikan jauhilah keburukan dengan kebaikan yang akan menghapus dan pergaulan manusia yang akhlak yang baik. Seperti pepatah Indonesia, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi dimanapun, di tempat apapun, berbuat baiklah untuk dapat menyenangkan semua orang. Beranjak kesimpulan, landasan pendidikan religius merupakan landasan yang paling mendasar dari landasan-landasan lain. Dengan landasan pendidikan religius yang kuat, diharapkan seorang dapat tumbuh menjadi individu yang bermoral, bertanggung jawab, dan memiliki komitmen terhadap nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan mereka. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.